terima kasih Bunda Nunung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji yang tiada terhingga pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua pada kesempatan kali ini masih diberi kesempatan nafas ya untuk diberi keleluasaan untuk mengikuti kajian ilmu. Alhamdulillah tadi kita sudah melantunkan ayat suci Al-Quran ya, Quran surah At-Tin, dan selanjutnya di sini juga kita akan berusaha menafsirkan beberapa ayat suci Al-Quran. Insya Allah saya akan menafsirkan surah At-Taghabun ayat 11 sampai 13 kalau cukup ya, tapi intinya dimulai dari ayat 11 dulu. Baik, akan saya bacakan Quran surah At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Nah, ini ayat 11 ya, surah At-Taghabun. Ma asaba min musibatin. Tidak ada sebuah musibah gitu ya yang menimpa. Ma asaba. Tidak ada sesuatu pun musibah min musibatin yang menimpa illa biiznillah, kecuali seizin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman pada Allah, yahdi qalbah, pasti Allah akan memberi petunjuk pada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa in tawallaitum, dan jika berpaling, tidak mentaati, dan jika kalian berpaling, fa inna ma'ala rasulinal balaghul mubin, maka kewajiban Rasulullah itu hanya menyampaikan amanat Allah al-mubin, yang jelas. Allah la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya orang-orang mukmin hanyalah bertawakal pada Allah saja. Di dalam ayat ini Allah kembali menceritakan, sebetulnya ada ya dalam surah Al-Hadid juga, bahwa ma asaba min musibatin, tiadalah suatu bencana ya yang menimpa fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, dan bencana yang menimpa pada dirimu, illa fi kitab, kecuali sudah tertulis di kitab Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Jadi
Di sini kan di Garut sedang ada musibah ya, banjir di Kecamatan Sukawening dan Karangtengah, bahwa ma asaba min musibatin illa biidnillah. Ini Allah mengingatkan bahwa tiada musibah yang menimpa seseorang itu kecuali dengan izin Allah. Jadi Ibnu Abbas di sini mengatakan bahwa makna yang dimaksud dengan perintah Allah yakni bahwa musibah itu memang kekuasaan atas kehendak Allah gitu. Semuanya itu atas kehendak Allah. Jadi 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan sudah ditulis gitu ya di Lauhil Mahfuznya bahwa tanggal sekian akan terjadi banjir, tanggal sekian akan terjadi longsor, tanggal sekian akan terjadi gunung meletus dan sebagainya. Wa may yu'min billah. Nah, bagaimana sikap kita? Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Pasti Allah akan memberi petunjuk dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah tahu segala sesuatu. Nah, jadi apa maksud dari wa may yu'min billah yahdi qalbah? Barang siapa yang beriman, mengimani bahwa musibah itu memang atas izin Allah. Yahdi qalbah, pasti Allah akan memberi petunjuk pada hatinya bahwa mengembalikan sesuatu itu pada Allah. Ketika ada musibah kita ucapkan innalillah, sesungguhnya kami itu milik Allah. Innalillah, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah raji'un, kami kembali. Bahwa sikap kita ketika menghadapi musibah itu ya, di sini mungkin dalam hadis ajaban lil mukmin, sungguh mengagumkan orang mukmin itu, la yaqdillah lahu qadaan, tidaklah Allah memberi keputusan ya tentang suatu keputusan, illa kana khairan lahu, kecuali ada kebaikan di dalamnya. Ini bagi orang muslim, in asabathu darra. Nah, ketika asabathu darra, tertimpa darra, kedukaan gitu ya, ketidaksenangan, sobaro, kemudian ia bersabar, fakana khairan lahu, maka bersabar itu lebih baik baginya. Jadi berlimpah pahala ketika diberikan musibah ya, banjir, longsor, sobaro, bersabar, fakana khairan lahu, maka bersabar itu lebih baik baginya. Wa in asabathu sarra, dan ketika mendapati sarra, kesukaan, kesenangan ya, seperti kita mungkin yang hari ini semuanya sarra, dalam keadaan suka, senang gitu, tidak ada sesuatu yang ya yang mengganggu apa misalkan, dalam keadaan sarra, syakara, kemudian kita bersyukur dengan mengikuti kajian-kajian seperti ini ya, bersyukur pada Allah, fakana khairan lahu, maka bersyukur itu lebih baik baginya, maka berlimpah pahala bagi kita yang mensyukuri atas sarra gitu ya, kebahagiaan yang sedang meliputi kita. Walaisa dzalika li ahadin illa limu'min, dan hal itu tidak didapati oleh yang lain kecuali bagi yang mukmin. Jadi orang mukmin itu apapun keadaannya khairan, lebih baik baginya. Mau dalam keadaan doro, sedih gitu ya, sedih tapi sobar gitu. Mau dalam keadaan bahagia bersyukur. Nah, berlimpah pahala baginya. Nah, kemudian di hadis selanjutnya dijelaskan bahwa anna rajulan, bahwa seorang laki-laki ata Rasulullah, mendatangi Rasulullah, faqala, maka dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama, amal apa sih yang paling utama? Qala, Rasulullah menjawab, imanun billah, hendaklah engkau iman pada Allah, wa tasdiqun bihi, dan membenarkan dalam hati, wa jihadun fi sabilih, dan jihad di jalan Allah. Qala, Abdullah bin Somit bertanya lagi, uridu ahwana min hadza, aku ingin sesuatu yang lebih ringan ya Rasul. Mungkin dia nggak bisa jihad fisabilillah ya. Uridu ahwana min hadza ya Rasulullah, aku ingin sesuatu yang lebih ringan dari berjihad fisabilillah gitu.
Rasulullah menjawab, la tattahimillah. Nah, ini bagi kita ya. Janganlah kamu berburuk sangka pada Allah. Nah, itu jadi terhadap musibah, terhadap apapun yang menimpa diri kita, la tattahimillah, janganlah kamu berburuk sangka pada Allah fi syai'in, terhadap sesuatu qada lakabihi, yang Allah telah tetapkan atas dirimu. Jadi jangan pernah kita berburuk sangka sedikit pun pada Allah. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang harus menjadi pegangan bagi kita, karena memang ya untuk mengimani hal-hal buruk misalnya yang menimpa diri kita itu sesuatu yang sulit. Terkadang manusia itu kan khuliqa halua, jadi berkeluh kesah gitu, sering berkeluh kesah. Jangan pernah kita berkeluh kesah gitu ya. La tattahimillah, jangan pernah kamu berburuk sangka pada Allah fi syai'in, terhadap apapun, qadolakabihi, apa yang telah ditetapkan atas dirimu. Itu adalah khairun, pokoknya kebaikan. Apapun yang ditetapkan untuk kita itu adalah kebaikan. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Jadi ini perintah untuk taat pada Allah, pada Rasulullah gitu ya, mengerjakan apapun yang diperintahkan, meninggalkan apapun yang dilarang. Nah, kemudian ayat selanjutnya, fa'il tawallaitum, jika kamu berpaling, fa inna ma'ala rasulinal balaghul mubin. Jika kamu berpaling tidak rugi gitu, karena Rasul itu hanya menyampaikan amanat Allah saja gitu. Ketika membangkang ya, tidak mau mengamalkan, maka Rasul itu tidak rugi gitu. Tugas Rasul itu hanya al-balaghul mubin, menyampaikan amanah dari Allah. Dan tugas kita adalah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Subhanallah ya, tugas kita itu adalah kami dengar, kami taat gitu. Terakhir, Allahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kemudian di ayat ke-13-nya ya, Allah memberitahukan bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Kita itu hendaklah bergantung hanya kepada Allah gitu. Di sini ini merupakan kalimat berita ya, Allah tiada Tuhan selain Dia gitu. Tapi maksudnya adalah ini perintah. Esakanlah gitu, jadi hanya ngawungkulkeun kalau dosanya. Esakanlah penyembahan itu hanya pada Allah. Ikhlaskanlah segala ketaatan kita itu hanya kepada Allah. Kepada Allah lah bertawakal gitu. Kepada Allah lah bertawakal, jadikanlah hanya Allah satu-satunya pelindung kita. Ketika kita ya diberikan musibah, jadi esakanlah kepada Allah. Hanya kepada Allah lah gitu ya, ikhlaskanlah, taatilah. Ketaatan kita itu kan terkadang kita kalau dikasih sakit atau apa gitu ya, ingetnya itu langsung ke dokter, bukan menjerit pada Allah gitu. Ketika kita dikasih musibah apa, ingetnya itu ke siapa? Ke pemerintah, ke tetangga, ke apa gitu yang ingin bantu. Padahal harusnya kita itu menjerit pada Allah. Jadi esakanlah Allah, mintalah hanya kepada Allah pertolongan. Nanti Allah yang akan menggerakkan makhluk-makhluknya untuk membantu kita semua. Nah, mungkin hanya itu saja. Mohon maaf apabila agak kepanjangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya gitu ya di Garut. Mohon doa dari semuanya, sedang diuji adanya banjir bandang. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, ketawakalan, dan ada pertolongan dari Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda. Semoga keluarga surut banjirnya Bu Nu. ya diberikan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Amin. Pak Salim. Ya. Silakan Bu Nunung, itu sekalian saja Bu Nunung. Teruskan apa? Itu akhiri saja Bu Nunung. Ini podcast hadis gimana Bunda Siti Jamilah? Ada nggak?
Kayaknya beliau lagi itu deh, lagi repot, katanya nyimak dulu aja tadi. Udah live kalau nggak salah. Oh gitu. Ya, ngurusin anaknya. Baiklah, Bapak Ibu. Yang Masih ada. Jadi bagaimana? Cuma tadi beliau chat kan, mohon maaf seminggu ini saya izin menyimak saja dulu karena OTW mengantar anak ujian semester. Oh ya, boleh. Baik, kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian ini kita sudah selesai karena waktu juga kita mau melaksanakan tugas ya. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, kemudian dengan disambut dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.